Kondisi bumi selalu berubah. Masalah akan selalu datang kepada mereka yang masih hidup di muka bumi. Mereka yang mampu bertahan hanyalah mereka yang mampu beradaptasi, memaksimalkan potensi dirinya untuk bertahan hidup. Ini adalah kisah tentang makhluk yang paling bisa beradaptasi di muka bumi, dinosaurus. 235 juta tahun yang lalu, keadaan bumi begitu gersang. Jarang pepohonan dan begitu banyak terdapat gurun pasir di muka bumi. Di sisi lain, makhluk-makhluk hidup pada saat itu yang banyak tersebar adalah para reptil purba atau the ancient reptile. Mereka hidup di sekitar pesisir pantai. Nah, ada satu reptil purba yang menjadi apex predator atau puncak tertinggi dari rantai makanan. Tetapi dari seluruh banyaknya reptil, ada makhluk-makhluk lainnya juga, makhluk laut gitu, yang tidak tergolong sebagai reptil. Salah satunya Marasuchus, yaitu leluhur para dinosaurus. Dia mempunyai ciri fisik yang berbeda dan dia mempunyai ketahanan hidup yang berbeda dibandingkan para reptil purba. Nah, Marasuchus pada saat dia baru lahir, beratnya tidak lebih dari seekor tikus. Pada saat itu dia menjadi kejaran atau mangsa bagi banyak predator-predator yang tergolong dalam reptil purba tersebut. 234 juta tahun lalu, bumi mengalami perubahan signifikan. Aktivitas vulkanik berantai atau gunung-gunung berapi meletus secara bersamaan, yang mana ini menyebabkan bumbungan asap hitam yang menutupi langit. Dan asap hitam ini menutupi langit dalam waktu lama sehingga suhu bumi meningkat, menyebabkan air laut menguap secara sangat besar. Nah, ketika air laut menguap sangat besar, menumpuk di atas, membentuk awan badai yang menutupi super benua Pangea. Awan badai ini selanjutnya akan menurunkan hujan deras yang membasahi bumi yang gersang ini. 227 juta tahun yang lalu, ketika bumi terus-terusan diguyur hujan, maka hal ini menciptakan sungai-sungai baru, sungai-sungai besar baru yang tersebar di seluruh super benua Pangea. Bumi yang tadinya gersang, kering, menjadi bumi yang basah dan lembab. Banyak vegetasi-vegetasi baru tumbuh di situ. Ketika pada saat itu, pohon-pohon sudah mulai banyak dan tumbuh tinggi karena disebabkan oleh lapisan tanah yang subur, maka keturunan dari Marasuchus ini mampu menumbuhkan lehernya menjadi panjang untuk mencapai dedaunan yang ada di atas. Dan 215 juta tahun yang lalu, pepohonan tumbuh sangat tinggi dan menyebar sangat banyak, maka pepohonan itu memproduksi oksigen dalam jumlah yang sangat besar. Itu memicu pertumbuhan ukuran dari keturunan Marasuchus atau dinosaurus-dinosaurus ini. Nah, pada saat ini, di 215 juta tahun yang lalu, Marasuchus telah menelurkan banyak spesies-spesies dinosaurus, seperti Plateosaurus dan Compsognathus. Plateosaurus adalah salah satu dinosaurus yang menjadi leluhur dari para dinosaurus herbivora, sedangkan Procompsognathus yang pada saat itu berukuran lebih kecil dari Plateosaurus akan menjadi leluhur dari para dinosaurus pemakan daging atau karnivora. Lalu, pada 201 juta tahun yang lalu, di akhir periode Triasik, ketika akan memasuki periode Jurassic, dinosaurus telah mengembangkan seluruh potensinya. Dia menumbuhkan, berevolusi, dan bertransformasi dengan cara yang bisa membuat dia bertahan hidup bahkan menguasai keadaan bumi. Pada saat ini bahkan muncul Lilian sternus yang mampu face to face atau melawan dominasi dari para reptil purba. Jadi saat ini, pada 201 juta tahun yang lalu, kondisi dinosaurus atau posisi para dinosaurus sudah bisa seimbang dengan para reptil purba yang sebelumnya menjadi predator para dinosaurus kecil ini. Ketika bumi berubah secara drastis, secara signifikan, itu adalah trait bagi seluruh makhluk hidup. Tetapi ketika dampak dari trait tersebut menumbuhkan pohon-pohon yang akan dimanfaatkan oleh dinosaurus ini menjadi opportunity. Ketika dinosaurus mampu memaksimalkan seluruh kondisi itu, maka dia memanen hasilnya. Tubuhnya semakin besar, semakin ganas, dan semakin kuat. Mereka bisa menduduki peringkat pertama atau puncak di atas rantai makanan sebagai apex predator.